Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tony Keranggo Farm. Channelnya para penghobi ayam dan para peternak ayam. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang menarik dari saya. Juga supaya saya lebih giat dalam membuat konten-konten ke depannya. Di video ini kali ini saya akan membagikan kepada kalian hal-hal yang harus dilakukan sebelum memulai beternak ayam. Yang pertama, sebelum terjun di dunia peternakan, kita harus punya niat, tekad, dan keyakinan yang teguh. Yang kedua, sebelum beternak ayam, kita harus punya maksud dan tujuan yang jelas. Jadi, sebelum kita beternak ayam, itu harus memiliki tujuan. Misalnya, saya beternak ayam, tujuannya untuk menambah penghasilan, atau supaya bisa jadi pekerjaan utama. Misalnya nih ya, tujuan yang selanjutnya, saya beternak ayam untuk saya silangkan supaya dapat keturunan yang sangat bagus. Kemudian turunan dari ayam saya tersebut akan saya jadikan gacor sendiri. Atau tujuan yang lainnya, hanya untuk hobi atau hanya untuk menambah kegiatan di sela-sela waktu kosong. Nah, di situ kan kita bisa memilih, kita beternak atau hanya untuk menambah penghasilan atau untuk sekedar menambah waktu kosong. Jadi kita harus punya tujuan dan maksud yang jelas. Karena apa? Maksud dan tujuan yang sangat jelas ini juga berpengaruh ke nasib kita ke depannya. Jadi kita tidak asal beternak, tidak asal pelihara ayam. Karena kalau kita asal-asal pelihara ayam tanpa maksud dan tujuan yang sangat jelas, itu akan merobok koceng kita yang sangat dalam. Yang ketiga, sebelum kita memulai beternak ayam, kita harus mengetahui seluk-beluk dalam hal beternak. Seluk-beluk dalam beternak itu minimal paham cara memelihara, merawat, dan mengobati ayam yang kita pelihara. Bisa lihat dan simak di konten saya itu sebelum-sebelumnya, itu banyak cara mengobati ayam ini, cara merawat ayam ini, cara mengatasi ayam ini. Di konten saya itu banyak. Jadi saya di sini buat konten bukan untuk asal-asalan atau cuma untuk demi konten aja supaya viewer banyak, subscriber banyak, enggak. Karena niat saya di sini hanya untuk berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, juga tidak bermaksud untuk mengajarkan yang salah-salah. Konten ini saya buat berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau saya mengobati ayam itu tidak sukses, tidak akan saya masukkan konten. Jadi konten saya ini dalam hal mengobati, merawat, ataupun mengatasi ayam ini itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan alhamdulillah selama saya memelihara ayam itu sukses. Sukses dalam artian sukses dalam beternak, mengobati, dan kemudian saya video untuk jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman. Yang keempat, siapkan anggaran atau budget sesuai kebutuhan. Nah, di sini misal teman-teman punya uang 2 juta, nanti untuk buat kandang 500.000, 1,5 juta dibuat biang atau pejantan. Nah, untuk satu pejantan itu maksimal 10 ayam betina. Dengan catatan kita harus sering-sering memberi jamu dan telur. Nah, supaya angka menetas lebih bagus lagi, itu maksimal satu pejantan 6 biang.
Nanti kalau kandang kita sudah jadi, atau kita buat sendiri kandang sendiri, atau kita beli kandang box, kita beli pering, itu kan juga membutuhkan budget. Nah, di situ kan kita bisa menentukan budget yang dikeluarkan untuk kandang berapa, budget untuk yang kita keluarkan untuk ayam kita berapa, nanti supaya budget itu cepat balik modal. Itu kita ada dua faktor. Kita bisa menjual atau mendapatkan untung dari hasil menjual telur dari ayam yang kita pelihara, atau kita bisa menjual eh, anak ayam yang berusia 2 bulan, atau kita bisa menjual daging kalau sudah usia 4 bulan, 3 bulan, atau kita bisa menjualnya ketika anak ayam sudah berusia 7 bulan. Nah, kalau saran saya untuk mendapatkan untung, di sini saya sendiri menerapkan dan sudah pernah saya coba sendiri. Itu kita jual di usia 2 bulan. Dengan pakan full dan sedot aja kita mendapatkan untung 30.000 per ekor. Itu pengalaman saya. Nah, adapun nanti kalaupun nanti kita jual dengan ayam yang usia 4 bulan, 5 bulan, itu yang jelas lebih mahal. Harga jualnya lebih mahal. Kita jual dagingnya aja udah untung. Apalagi kita jual kualitas. Gaya main, terah, kadang kan orang melihat, oh ini terah dari ini, oh ini terah dari ini. Yang jelas itu juga mengangkat daya jual dari ayam-ayam ternakan kita sendiri. Nah, makanya untuk teman-teman yang ingin menjual anakan ayam supaya harga jualnya ngangkat, kita harus memilih pejantan dan biang yang berkualitas atau mengikuti tren-tren yang saat ini trending, kayak ayam jenis pakoi, laker, blackfish, ataupun segala macam. Yang kelima, kita harus siap rugi. Dari sekian banyak hal yang paling berat, yaitu yang satu ini. Pasalnya ayam itu termasuk hewan unggas, jadi sangat rentan terkena penyakit, bahkan sampai ada yang mati. Namun itu semua bisa kita cegah dengan menggunakan vaksin, obat tetes, atau obat alami lainnya. Juga harus memerhatikan kebersihan kandang. Membersihkan kandang juga masuk mencegah ayam supaya tidak terjadi sakit. Memberikan vitamin sesekali. Memberi pakan campuran yang kaya serat dan protein tinggi. Contohnya, dedak kita campur daun kelor, dedak kita campur dengan daun kates. Juga kita beri air hangat atau air yang masak. Di samping juga menekan kos biaya pakan yang kita keluarkan, juga bisa menjadi obat alami untuk ayam-ayam kita. Nah, tujuan pemberian pakan alternatif seperti ini, yang pertama menekan biaya pengeluaran pakan, yang kedua juga ada nilai plus dari pemberian pakan alternatif ini. Nilai plusnya itu bisa pencernaan lancar, ayam lebih sehat, tembolok juga cepat turun, ayam lebih cepat gemuk, dan lain sebagainya. Yang keenam, beternak ayam masuk kategori yang menguntungkan dan prospek yang sangat bagus. Pasalnya pemeliharaan ayam itu sangatlah mudah. Tak seperti beternak hewan lainnya. Semakin besar ayam, semakin mahal harganya. Semakin gemuk ayam, juga semakin naik harganya. Semakin bagus gaya mainnya, semakin mahal harganya. Terlebih jika ayam kita dari indukan yang telah jelas, pejantan yang kualitas, maka tak heran jika sebagian peternak menjual ayamnya dengan harga 1 juta ke atas.
Jika ayam ternak kita kurang bagus mainnya, kita bisa menjualnya dengan harga daging. Nah, kebetulan harga daging ayam sekarang lagi melonjak, naik drastis. Nah, gimana nih? Ada niatan untuk lanjut? Kalau saran saya sih lanjut aja. Yang penting kita yakin semua bisa kita hadapi, bisa kita cegah, asal kita mau belajar dan jangan malu untuk bertanya. Semoga bermanfaat dan semoga ternaknya lancar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.